Kita akan membahas tentang free rider politik ya. Jadi banyak orang apolitis. Mereka tidak mau terlibat urusan politik, tapi mereka mengharap ada sistem politik yang baik, yang menguntungkan mereka. Nah, mereka inilah yang kita sebut dengan free rider politik. Free rider ini adalah istilah tentang individu atau kelompok yang mengambil manfaat dari suatu produk politik. Tapi mereka tidak mau memberikan kontribusi yang sebanding atau bahkan tidak mau membayar sama sekali. Jadi free rider politik kerap menuntut pemerintah atau pihak lain memberi mereka beragam fasilitas, namun mereka tidak mau membayar biaya politik. Nah, menutup mata bahwa untuk memenangkan keinginan-keinginan mereka itu membutuhkan banyak pemikiran, tenaga, kehadiran, biaya, atau hal-hal yang lain. Jadi istilah simpelnya, mereka mau serba gratisan. Kalau bisa gratis, mengapa harus bayar? Jika dia bisa aman, bisa nyaman, mengapa mesti berkorban? Istilah berkorban sebenarnya bukan istilah yang tepat menurut saya. Berkorban itu jika ada hak yang harus dilepas. Jadi jika berbuat sesuatu yang memang adalah kewajiban, atau berbuat sesuatu untuk meraih kemenangan, atau berbuat sesuatu sebagai syarat pemenuhan kehendak, ya itu bukan berkorban namanya. Itu memang harga yang harus dibayar. Free rider biasanya muncul ketika terdapat kondisi yang memungkinkan untuk seseorang mengambil manfaat tanpa harus memberi kontribusi yang sebanding. Jadi sistemnya memberi kesempatan demikian. Ya, karena itu banyak caleg atau calon pejabat publik itu harus habis-habisan menjual harta bendanya karena mereka berjuang sendiri. Mereka jadi terlibat hutang sana-sini, atau bahkan nggak sedikit itu yang bangkrut karena harus membayar biaya politik. Para free rider hanya menonton. Sebetulnya mengapa orang jadi free rider politik? Setidaknya ya, kalau saya amati, sebagian orang berpikir bahwa tanpa kontribusi mereka itu tidak akan berpengaruh. Jadi buat apa berkontribusi kalau tidak ada pengaruhnya? Nah, yang kedua, free rider politik berpikir bahwa tidak ada kewajiban, tidak ada sanksi, tidak ada kerugian jika menjadi free rider politik. Free rider politik hanya mau keuntungan tanpa mau peduli bahwa pilihannya itu yang mengharuskan orang lain yang membayar biaya politiknya. Jika ada orang lain yang mau membayarkan, kenapa harus bayar? Kenapa harus malu? Toh tidak ada kewajiban hukum, tidak ada sanksi, dan ada banyak alasan berkelit. Pilihan menjadi free rider politik adalah pilihan untuk berjalan tanpa peduli keadaan. Ini sebuah sikap yang fatalis, yang mengabaikan logika keamanan, logika ekonomi, atau logika sosial. Jika kekuatan anti Pancasila menang, ya maka mungkin jalan di depan untuk kita sebagai negara Indonesia itu akan terbentang jalan yang semakin korup, semakin intoleran, alam akan semakin habis-habisan ya dieksploitasi, keadilan dan hukum makin tidak dihormati, ekonomi dan kemanusiaan itu hanya milik mereka yang menang. Nah, keadaan ini tercipta karena pilihan sadar para free rider politik menurut saya.